saya menjalankan perintah atasan. Tapi saya juga takut, kata dia gitu kan. Tapi karena ketakutan juga, kalau nggak saya menembak, saya ditembak. Saya pikir-pikir nih pakai ilmu jiwa dulu nih, kayaknya roh Tuhan sudah masuk nih, malaikat sudah masuk ke jiwanya. Saya tanya pergi nih kan gitu kan. Ya oke, kalau gitu mau cerita apa adanya, mau bang. Cerita banyak kertas oke. Dia udah sempat tulis tapi salah semua tuh kan, berapa kali dia tulis salah semua. Oke, saya kasih 4 lembar kertas, tulislah, bebas. Ya emang dia disuruh, diperintah untuk menembak. Oke. Siapa yang memerintah? Ya atasannya lah. Woi, tembak. Selamat siang, Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Dong Memberita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network dan Pemimpin Redaksi Warta Kota. Siang ini kita akan berdiskusi kembali. Kalau kemarin kita berdiskusi dengan Bang Petrazen, pengacaranya Mbak atau Ibu Putri, kemudian Mas Eka, pengacaranya keluarga Brigadir J. Siang ini, atau tepatnya sore ini, kita akan berbincang dengan pengacara dari Bayangkara 2 atau Barada 2, Richard Eliezer atau Barada E, yang berstatus tersangka dengan 3 pasal dalam kasus kematian Brigadir J di kediaman mantan Kadif Propam Mabes Polri Bapak Irjen Verdi Sambo. Di sebelah kanan saya sudah ada pengacara yang eksentrik, ya, rambut gondrong, Bang Delipa Yumara. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Bang. Salam sehat. Salam sehat, salam sejahtera. Puji Tuhan. Sehat. Baik, salam sehat. Bang Olit, saya panggil beliau Bang Olit, masih muda, kami tahun kelahiran sama, jadi semangat. Energik. Saya akan panggil beliau Bang Olit. Bang Olit, kita tahu atau publik sudah tahu bahwa pengacara Barada E sebelumnya sudah ada Andreas Nahot. Iya. Sekarang Abang bisa cerita di seputar pergantian ini? Ya, jadi seputar pergantian ya. Jadi pada hari Sabtu kita ditelepon dari Mabes Polri, dari Bareskrim untuk segera merapat ke Bareskrim, ke ruang sidik lantai 4 Bareskrim, karena ada yang darurat, ada yang penting darurat dan untuk kepentingan negara. Ya, namanya kita pengacara merah putih. Pengacara merah putih itu pengacara yang benderanya merah putih. Nah, tapi kan kita semua kan merah putih semua kan. Jadi kita pengacara negara merah putih ini kan. Nah, kita datang, dipanggil ya kita datang. Biasanya juga begitu, kalau dipanggil ya kita datang oleh kawan-kawan penyidik. Kalau ada yang darurat kebutuhan pengacara, ya kami datang dipanggil. Itu namanya tugas negara bagi kami. Di wilayah pengacara ada pekerjaan swasta, ada kita mendampingi swasta sebagai hukum pribadi, tapi ada juga kita bertanggung jawab dan mendampingi negara kalau negara butuh begitu, karena itu adalah ya memang kewajiban kita dan itu memang diatur dalam undang-undang profesi advokat juga. Nah, ketika kita dipanggil kemari ke Bareskrim, nah kita sampai ke sana dijelaskan semuanya bahwasanya pengacara dari Barada E mengundurkan diri. Penyebabnya apa? Nggak tahu. Tapi yang paling penting segera bertemu dengan Barada E untuk siapa tahu mau menjadi kita menjadi kuasa hukumnya dia atau dia mau memakai kita menjadi kuasa hukum. Ini yang dimaksud negara menyediakan pengacara kepada tersangka, karena ini kan tersangka pembunuhan, otomatis perlu kuasa hukum supaya penyidikan berjalan formil, tidak ada cacat formil. Itu kepentingannya yang paling utama. Oke. Kita kemudian bertemu dengan Barada E, kita bicara banyak apa kepentingannya. Dia mau menggunakan kami sebagai kuasa hukum, yaitu saya Delipa Yumara dan tim, yaitu Pak Muhammad Burhanuddin. Kita semua berdua aja karena kita pikir ya ini perkara lumayan berisiko, ya 2 orang yang sudah senior aja lah gitu. Oke, jadi kita kemudian membuat kuasa dari Barada E ke kita. Nah, ini adalah surat kuasanya. Surat kuasa ini dari Richard memberikan kuasa ke kami selaku kuasa hukum, yaitu Delipa Yumara dan Burhanuddin. Ya. Oke, di sini tertulis yang surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Bahkan ada nomor KTP, tanggal lahir di Manado 14 Mei 98, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan
Pekerjaan Polri, alamat Jasrama Brimob Cikeas, Ya. Kampung Kadu Kubur, Cikeas Udik, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, oke. Dan beliau, Mbak Richard ini memberikan kuasa kepada saya, Doli Paimara, sarjana hukum, sarjana psikologi, Oke. dan Muhammad Burhanuddin, sarjana hukum dan magister hukum. Oke. Bang Olip tadi menyebut bahwa keberadaan Bang Olip dengan Baradae adalah karena dipanggil Bareskrim. Ya. Berarti abang dalam hal ini karena di luar ditanya, Baradae kan gajinya kecil, nggak mungkin bayar pengacara. Berarti abang dari Bareskrim ya? Iyalah, kita juga nggak mungkin minta minta pembayaran dari Baradae kan. Tentunya kita ini kan ada yang namanya pekerjaan membela negara. Oke. Nah, kewiraan kan ada. Kita bela negara gimana? Karena kita kapasitas sebagai pengacara, ya kita bela negara, pengacara kita sebagai pengacara kan gitu kan. Bekerja untuk kepentingan negara. Nah, itulah yang menjadi dasar landasan kita kemudian menerima perintah dari penyidik dari Bareskrim untuk bisa diminta untuk mendampingi Baradae. Baik, baik. Bang Olip tadi menyebut sudah bertemu dengan Baradae. Sudah. Oke. Pertama-tama apa yang abang lakukan pendekatan? Biasanya kan orang begini dia dituntut dituduhkan 3 pasal, agak berat kan. Ya. Pendekatan apa yang abang lakukan sehingga bisa berbicara? Jadi sekitar jam 2 kita harus menunggu Baradae kan masih tidur, kecapean dia di ruang sebelah. Jadi setelah dia bangun segar, saya Jam masuk. berapa pagi nih? Jam 2 siang. Oke. Dua kan dia pemeriksaan muter-muter lama itu sampai nggak selesai itu kan, sampai ini sampai dia juga pusing kan, nggak tidur. Nah, ketika jam 2 dia bangun, kita temui dia di satu ruangan khusus di ruangan itu. Ya kita ngobrol, tapi ya memang dia masih pucat, masih galau, masih tertekan, masih cemas. Bahkan ke kita dia masih mikir, Bang, kalau saya jawab ini bagaimana? Kalau saya jawab begini, hukuman saya bagaimana? Loh, kok Anda bisa beda-beda ini ceritanya? Kan gitu kan. Ya saya masih mikir, Bang, dia cuma bicara simpul-simpul kecil nih. Kalau dia melakukan, bagaimana? Kalau nggak melakukan, bagaimana kan begitu kan? Atau dia, inilah, ini. Oke, ini deh, Anda agamanya apa? Oh dari Manado? Oh udah. Ngana dari Manado? Kita kan lama di Bitung. Kita pakai bahasa Manado. Iya. Kita bahasa Manado sama dia, kita gali dia punya pengalaman hidupnya di Manado, kita dapat. Oke, dia mulai tenang. Tapi kemudian kita kalau mulai wawancara, ya kita harus berdoa dulu. Karena ini Kristen, kita kebetulan Kristen juga. Ya sudah lah. Ini sekarang kita pengacara nih, Baradae, Richard. Tapi sekarang kita menjadi pendeta dulu lah. Kita berhenti dari pengacara. Hari ini kita jadi pendeta siang ini. Akhirnya mari kita berdoa. Richard, kau yang berdoa bukan kita. Bang, saya nggak bisa berdoa, Bang. Saya bingung, Bang. Oke, kalau gitu saya berdoa. Saya pendeta ya, pendeta ingat, Ani pendeta ya. Jadi kita berdoa secara Kristiani, ya panjanglah kita berdoa. Tentunya doa-doa saya juga nyasar ke pikiran dia kan. Minta tolong Tuhan segala macam. Tapi saya bilang kiranya Tuhan menolong kawan saya Baradae ini supaya dia bisa tenang hidupnya, bisa plong, bisa nyaman, terus kemudian bisa menceritakan apa adanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di sini masuk bukan hanya pendeta, tapi psikolog ya? Ya, kan saya psikolog juga. Lulusan dari UI ini gini-gini, jelek-jelek ini lulusan dari kampus Universitas Indonesia ya. Hukum juga Universitas Indonesia. Hukum dari UI. Psikolog juga? Dia dari UI. Kita ada kawan saya S2 UI, lanjut. Ya, nah baru kita masuk. Nah, tapi dia masih udah tenang dia. Setelah berdoa dia tenang, dia lemes gitu. Kelihatannya dalam hati kita, setannya kabur nih kayaknya. Apa malaikat turun belum tahu juga. Belum yakin kita kalau ada malaikat turun ke dia kan. Kita lagu rohani. Lagunya Indah Pada Waktunya sama Hidup Ini Adalah Kesempatan. Dua lagu rohani itu yang biasa dinyanyikan buat orang-orang seperti dia kan. Buat kita juga kalau kita galau. Setelah dia ikut nyanyi. Ikut nyanyi ya sudah, setelah dia ikut nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Oh selesai. Ini udah aman kalau dia ikut nyanyi kan berarti kan udah pulang gitu kan. Udah. Bang Richard, sekarang Ane sudah jadi pendeta, sekarang Ane mau jadi pengacara lagi. Kontak dulu, Ane jadi psikolog dulu deh. Persoalan hidup lu apa sih? Kan gitu. Bang, pacar saya Bang, si Willy. Saya ingat pacar. Dia bilang mau telepon. Mana nomornya? Adakah anggota Brimob? Kasih nomornya. Ya, telepon dulu. Ngobrol dulu sama si Willy. Ini pacarnya nih. Lama dia ngobrol-ngobrol sama nangis-nangisan kan, udah selesai dah. Ini persentuhan kepribadian kan. Lama dia nggak bisa komunikasi sama pacarnya, itu kan sakit hati kan. Namanya kalau orang Manado, Maitua. Kita pergi Maitua, di mana dia pulang ke Manado kan. Kita tinggal di sini kan. Tangis-tangisan oke. Kita bicara juga sama si DP Maitua kan, DP pacar kan. Udah kita udah bicara oke. Nah sekarang
kita masuk ke sesi psikologis. Sorry, pacarnya di mana tinggal? Tadinya di Jakarta, di Pulau Manado. Gara-gara Gara-gara beginian. Oke. Pacarnya nggak punya pegangan. Kita juga kalau punya pacar nggak punya pegangan, kabur pacar kita kan. Oke. Ya oke, setelah itu ini detail ya, ini yang saya alamin. Oke, setelah itu ya sudah. Kalau gitu gini, kan kau sudah damai, sudah plong. Saya pikir-pikir nih pakai ilmu jiwa dulu nih, kayaknya roh Tuhan sudah masuk nih, malaikat sudah masuk ke jiwanya. Saya tanya pergi nih kan gitu kan. Ya oke, kalau gitu mau cerita apa adanya? Mau bang, cerita banyak kertas, oke. Dia udah sempat tulis, tapi salah semua tuh kan, berapa kali dia tulis salah semua. Oke, saya kasih 4 lembar kertas, tulislah. Bebas, suka-suka. Kau Richard, tulislah. Karena pikiran apa adanya, karena tulislah di tulisan itu. Karena pengalaman batin, karena pengalaman yang terjadi apa yang tertekan-tekan hilangkan, pokoknya apa yang Anda lihat kan gitu kan. Apa yang Anda lihat? Ya bang, kita juga mau tulis itu kan. Oke, kasih pulpen. Saya tinggal dong. Namanya kita juga nggak boleh melototin. Ya sudah, saya setelkan Abu Rohani lagi, saya tinggal. Itu cepat tuh, tedet. 2 jam jadi, kan gitu kan. Jadi 4 lembar, jago juga dicerita. Ini ngarang apa enggak? Kita baca dong. Ini runtut semua nih. Ini kayaknya ini fakta-faktanya nih kan. Dari tanggal 2 Juli, 3 Juli, 4 Juli, 5 Juli, 6 Juli. Ini kan ada saya akhirnya menyingkat-nyingkat apa yang diceritakan juga. Tulisan saya sih jelek ya, tapi cukup lah, bagus lah. Ini contoh-contoh di mana jam 12 malam tanggal pernikahan di Magelang, ada tulisannya. Kemudian ya ini tulisan-tulisan saya juga nih. Saya kan tadinya menuliskan buat dia ini kan tadinya kan. Nah, maksudnya di Magelang pernikahan? Hari acara pernikahan lah. Acara apa, ulang tahun pernikahan? Irjen? Kerjamu. Oh, jadi ke Magelang itu? Iya, dalam rangka macam-macam, termasuk ini kan 2 Juli dengan siapa-siapa, kemudian kan sampai dengan siapa-siapa, ya kan? Sampai ini siapa-siapa kan, 3 Juli, 4 Juli, 5 Juli, 6 Juli, 7 Juli, nah, 8 Juli dia baru cerita juga. Nah, tapi kan kita biarkan aja dia bicara. Setelah kita akhirnya kita bilang, kau tulislah semuanya. Setelah itu dia tulis panjang. 2 jam jadi kita baca sudah. Ini rasanya ini sudah benar nih dia nih, apa yang diomongkan nih. Oke, kita koordinasi dengan Bareskrim, dengan penyidik. Oke bang, ini udah siap semua nih kan, kelihatannya jiwanya udah masuk ini, udah masuk kembali nih roh Tuhan ini kan. Bareskrim mendata ini ulang dengan BAP sebelumnya. Wah, ini masuk nih. Yaudah, dimecikan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang lain. Ini lebih pas ini. Nah gitu. Oke, kalau gitu kita BAP si Baradae. Memang di BAP keluar semua. Nggak tahu itu Tuhan bekerja di pikiran dia sehingga semua data itu begitu jelas disampaikan. Ketika data itu begitu jelas disampaikan dalam BAP itu pro justisia. Tapi 4 surat ini adalah surat-surat yang dia buat tulisan tangan. Itu dicap jempol dia. Oke. 4 surat ini tulisan tangan dia di tanda tangan. Saya minta kiri kanan atas bawah tanda tangan, cap 2 setiap sebentar. Ini jarum. Itu kemudian diolah menjadi bagian dari penyidikan. Oh, itu bisa menjadi bagian dari penyidikan. Iya kan itu barang bukti? Bisa barang bukti, tapi kan itu kan bukan pro justisia karena kan tulisan tangan di konversi ke dalam BAP, dalam pemeriksaan ulang kita dampingin dia sehingga jadi curahan hati tadi itu menjadi barang bukti bagian dari barang bukti tapi diulang untuk dimasukkan dalam BAP. Okay. Dan kita yang mendampingi itu saya dan Burhanuddin. Saya dengan pengacara 1 Burhanuddin. Dan kita menyimak setiap perkataan, setiap cerita di situ dan detail banget. Kita rekam dong. Namanya kita pengacara kan ahli merekam. Orang cewek cantik kita rekam, masa yang begini enggak? Gitu. Nah, kita rekam dengan baik. Oke, sudah dapat posisinya. Oke, tanda tangan semua sepakat. Baradae udah emang itu padanya. Tanda tangan BAP kami sebagai yang mengetahui cerita ini. Abang bertemu dia tanggal berapa itu? Minggu kemarin? Iya, hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Ya, kita lupa tanggal lah. Sabtu tanggal berapa? Sabtu berarti tanggal 6. Ah, tanggal 6. Tanggal kemarin. Iya, tanggal kemarin. Ini kan tanggal 6 berarti sebulan dari kejadian kita tahu bahwa versi sebelumnya bahwa baku tembak atau tembak menembak bukan. Iya, versi sebelumnya kan skenario tembak menembak. Nah, apa yang disampaikan Baradae setelah bertemu Abang? Ya, apa dan yang disampaikan ya tidak ada tembak menembak, yang ada tembak menembak. Yang ada tembak-tembak. Yang ada tembak-tembak yang menembak si Joshua atau dia? Itu masuk ke substansi. Okay. Nah, nanti biar penyidik yang cerita itu. Pasti tidak ada tembak menembak. Tidak ada tembak menembak satu arah, tapi adanya tembak-tembak begitu. Tembak-tembak itu apakah bisa disebut 2 kali tembakan? Namanya tembak dor. Nah, itu tembak-tembak tuh. Ada tembak doang dor.
tembak-tembak itu bisa lebih dari 2. Dor kan gitu. Apalagi kalau brand kan, gitu. Oke. Baradae atau Richard kan tersangka tanggal 3 Agustus. Dia memberi testimoni ke abang tanggal 6. Berarti Ya. sudah tersangka dulu. Ya dia tersangka. Tersangka kan sesuatu yang dikira-kira masuk unsur kan. Oke. Tapi kalau masuk unsur, kalau ceritanya berbeda juga, ceritanya ini juga berbahaya juga. Dia tersangka, makanya ketika dijadikan tersangka, pusing lah ini pengacara terdahulu kelihatannya. Karena ceritanya nggak masuk akal, tapi dia jadi tersangka kan. Oh, oke. Gitu. Makanya akhirnya dia minta cabut cabut Pernyataan. pernyataan BAP terdahulu, dia minta BAP baru. Oh, oke. Jadi BAP dengan pengacara yang terdahulu sudah Dicabut, berarti BAP yang baru termasuk testimoni 4 lembar tadi. Iya, itu langsung BAP dong, sebagai Oke. ceritanya dia. Kalau BAP terdahulu dia dijerat pasal 340, 338, Nah, di BAP dia 338, junto 5556. 56. Tapi versi lama dan versi baru Nah, kalau yang terbaru ini apakah masuk unsur itu? masuk unsurnya 338. 338 junto 5556. Oh, tetap masuk. Tetap masuk. Pertanyaan saya, apakah dia mengakui dia yang melakukan? Ya, kalau dia sudah merasa bersalah, udah sampaikan permintaan maaf kan berarti ya sudahlah. Ya itu orang bersalah kan berarti dia melakukan. Oke. Dia udah sampaikan ke kita juga kok dia melakukan. Oke. Nah, pada tanggal 8 itu kronologi yang dia ceritakan, apakah kalau yang versi yang lain kan si brigadir ini keluar dari kamar lalu Masuk substansif. Jadi yang terdahulu berbeda dengan sekarang. pokoknya itu tidak masuk. Pokoknya itu berbeda dengan sekarang. Sekarang ini berbeda. Sekarang ini yang terbaru nih yang jadi fakta. Oh, jadi ini udah di substansi Ya, ya. Tapi substansi. bahwa yang sebelumnya disebut itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu, Begini, ngakunya ceweknya cantik, ternyata pas kita lihat menonton ternyata jelek, yang gitu kan. Ya kira-kira begitulah. Berbeda kan, cantik sama jelek kan begitu. Ya contohnya gitu lah sederhana. Oke. Baik. Bang Olip selama ini dia tinggal di di alamat seperti tadi yang di KTP atau tinggal Cikes. di rumahnya? Ya kita nggak tahu dia tinggal di mana, yang jelas setiap hari ngikutin ya namanya ajudan pagi siang sore malam. Posisi dia sebagai ajudan untuk Sambo atau istrinya? Ya dia driver bebas lah. Kadang kan keluarga ini kan, bisa ke anaknya, bisa ke istrinya, bisa ke sambonya. Oh, jadi posisi dia driver ya? Iya, bukan Iya. seperti disebut sebagai Iya, ajudan ya? enggak, kalau menurut cerita dia bebas, kadang driver, kadang pengawal, bebas lah namanya. Oke. Namanya juga ajudan. Saya punya ajudan juga bebas, kadang jadi driver, kadang jadi tukang masak, itu orang itu. Bebas namanya ajudan. Bang Olip yang sering dipertanyakan orang juga, kok senjatanya canggih betul? Abang mungkin sebut ini materi, tapi perlu diketahui, apakah itu senjata dia? Saya nggak ngerti senjata ya. Saya itu bukan orang yang megang pistol, jadi nggak ngerti senjata bagus apa nggak tahu saya. Jadi susah jawabnya itu. Gitu. Oke, baik. Saya kembali ke pertanyaan setelah bertemu Baradae. Tim kami di Manado coba mencari orang tuanya, Ya. tapi tidak ketahuan. Apakah ada abang kontak dengan keluarganya? Jadi waktu ketemu dengan Baradae dia menyatakan keluarganya itu dipanggil ke Depok sini, terus kos di Depok. Karena apa? Nanti ada orangnya dari dia punya pimpinan akan mendatangi mereka untuk melakukan pengawalan. Pimpinannya dia, ya Pak, tentunya Sambo. Pak Ferry Sambo. Berarti keluarganya itu didatangkan dari Iya. Manado ke Jakarta? Iya, menurut keterangan dia ya. Ini nggak masuk dalam BAP. Menurut keterangan dia secara tunannya, dia saya tanya ini keluarga di mana? Keluarga tadinya saya taruh di ini karena nanti ada bantuan pengawalan dari bos saya kan gitu kan. Ternyata setelah saya tahu gini, saya buru-buru telepon supaya ganti nomor semua, hilang dia. Nah, jadi dia Baradae ini sendiri yang minta supaya keluarganya menghilangkan diri. Takut kenapa-napa. Dia berpikirannya sudah hati-hati kan. Akhirnya keluarganya di ini udah nggak ada kabar lagi. Mungkin sudah pulang lagi ke Manado. Tapi memang keluarganya sempat Kemari karena ada nomor undangan. teleponnya diganti semua. Diganti semua. Atas inisiatif si Richard. Ya, Nah, Richard. Ya. Oke. Nah, kita juga nggak hilang kabar dari Eliezer tentang keluarganya ya. Bang, kalau ada nggak cerita si Baradae seberapa dekat hubungan dia dengan si almarhum Joshua? Nah, ini kan kaitannya dengan surat yang disampaikan lewat saya ya tentang permohonan bela sungkawa kepada keluarga. Kalau dari cerita dia sangat dekat sekali dengan keluarganya. Kalau dari surat ini juga secara psikologis, surat ini menunjukkan kedekatan yang sangat-sangat amat sangat dengan keluarganya si Joshua almarhum.
si Richard ini dekat juga dengan keluarganya Joshua. Dia keluar karena Bukan dia hanya dengan Joshua saja. bukan Joshua tapi dengan adiknya namanya Reza, dengan Oh, yang bapaknya polisi juga. polisian juga. Jadi dekat mereka ini sering apa namanya sudah jadi keluarga kan? Ya dekat. Jadi secara pribadi si Richard dengan si Joshua dekat. Iya, saya sama kayak saya sama bini saya dekat keluarga. Kadang-kadang jauh kalau kita ngumpul. Iya, iya, iya. Apalagi? Oke, oke. Saya kembali Bang ke detik-detik itu kan Ibu PC dan Joshua dan Baradae baru pulang dari Magelang. Nah, itu substansi, Bang. Substansi, Bang. Substansi ya, nggak boleh masuk ke situ ya. Ya. Saat kejadian si Baradae, apakah melihat si Substansi, Bang. Oh ya. substansi lagi, nggak bisa masuk ke situ ya, ke Baradae Iya. melihat si Joshua apakah Enggak, udah ada. meninggal Enggak. atau Itu tidak? substansi materinya penyidik, wilayahnya kewenangan penyidikan. Oh ya benar, Baradae mengirim surat ke keluarganya Joshua, itu tulis tangan dia, Ini. Itu serangannya Barada ini. bisa dibacakan Bang? Atau saya bacakan? Bacakan aja. Oke. Kalau bisa baca. Gantian bacakannya. Biasanya kita Saya bacain. bacakan surat dari Baradae. Saya Baradae mengucapkan turut berbelasungkawa atas kejadian ini. Buat Bapak Ibu dan Reza adiknya si Joshua, atau keluarga Bang Yos dia memanggilnya. Sekali lagi saya mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus selalu menguatkan Bapak Ibu, Reza serta keluarga Bang Yos. 7 Agustus. Ya. 7 Agustus berarti hari Minggu 2022 pukul 1.24 WIB Pagi. dini hari pagi. Richard. Ya. Baik, terima kasih. Tadi keluarganya nggak tahu ya sekarang posisinya apakah pulang ke Manado atau Ya kita belum tahu kan nggak ada komunikasi nih. Kalau Abang nggak komunikasi langsung dengan keluarga? Enggak. Karena dia juga nggak komunikasi, suruh ganti nomor hilang semua. Kayak korupsi lah kalau kita KPK kan, set, kena KPK ganti nomor, hilang semua tuh, ting. Handphonenya hilang, orangnya juga hilang. Bang, apakah Ya. Richard ini cerita tentang hubungan si Ibu Putri dengan Joshua? Oh, dia tidak tahu. Dia nggak tahu ya? Dia tentang itu dia tidak tahu. Dalam ceritanya juga dia nggak tahu tentang itu. Nggak ada cerita tentang itu. Soal ada desas desus juga. Nggak ada, dia nggak tahu itu. Nggak ada cerita tentang itu. Maksud saya dia tidak tahu atau abang tidak tanya? Sudah saya tanya, nggak ada, pas saya nggak tahu. Kejadian saya di luar tiba-tiba datang udah begini-begini, saya nggak tahu lah. Gitu kan dia juga nggak mau tahu urusan orang kan. Ya udah dia punya tidak tahu gitu aja. Memang nggak tahu memang. Oke. Bang, belakangan ini kan disebut dia disuruh oleh yang punya kuasa. Apakah waktu kejadian itu dia memang disuruh? Ya kalau saya ketika masuk dalam curhatnya dia, ya emang dia disuruh, diperintah untuk menembak. Oke. Siapa yang memerintah? Ya atasannya lah. Woi, tembak. Berarti Irjen. Atasannya lah, atasannya dia lah. Atasannya. Ya kita nggak bisa bicara ini orang, kita juga nggak berani bicara. Oke. Atasannya ya. Bang Alim sekarang berada dilindungi. LPSK ini kan cepat berubah ya. Tadinya dia sebagai Tersangka tersangka, sekarang jadi lagi diupayakan dilindungi kan. Hari ini kan LPSK tanggal berapa ini? di tanggal 9. Tanggal 9 tadi pagi iya kah? 9 kah? 10, 9 kan? Tanggal 9 LPSK hari ini mendatangi Barreskrim. Koordinasi supaya nanti ada keputusan cepat tentang dia mendapatkan perlindungan LPSK dan dia sebagai justice collaborator. Ini lagi dianalisa. Abang sebagai pengacara, apakah ada kekhawatiran bahwa keselamatan Richard ini terganggu, terancam? Kalau di Barreskrim dia nggak terancam. Di penyidikan dia tidak terancam. Dia merasa aman, dia nyaman di sana. Dijaga Brimob juga kok, dikawal, makan minum terjamin. Sehari 3 kali, bahkan 4 kali. Ya kan? Kita juga ketika masuk Barreskrim ya bagus juga. Kita juga dikasih makan. Pagi, siang, sore, siang, malam, pagi juga kasih makan kita. Hebat sekali nih Barreskrim ini sekarang ini kan. Tamu semua dikasih makan. Dalam kasus ini apakah dia ada berpotensi terancam keselamatan jiwanya? Kalau dalam kasus ini proses sampai persidangan punya potensi terancam karena kalau dia misalnya tidak di bawah lindungan Barreskrim, bisa jadi kan ya kita nggak tahu lah terancamnya itu kan, makanya memang pengawalan dia di Barreskrim sangat ketat sekali sehingga susah orang luar bisa tembus. Oke. Nah, Bang Walid juga menyebut ada semacam ancaman. Ancaman itu apakah
inline dengan ancaman dihadapi si Richard? Saya? Ya. Oh saya kalau kalau saya sih ada pernyataan-pernyataan supaya berhenti aja lah begini itu kan itu kan bagian dari triggering untuk supaya kita nggak jadi pengacara. Tapi kan kita pengacara udah lama, udah 22 tahun, 24 tahun lah kita jadi pengacara ini kan. Dari zaman dulu udah hampir dibunuh, hampir kita tenggelamin, udah macam-macam deh. Ya kita biasa aja lah hidup. Makanya kita kalau jadi pengacara nggak boleh pakai jas, ketahuan kita jadi pengacara, mending kita jadi musisi aja pakai kan nggak tahu kita pengacara bukannya kan, bebas kita kemana-mana kan. Kalau pakai jas pakai dasi mati kita. Satu hal kelemahan saya kalau pakai jas pakai dasi nggak bisa ngomong. Oh gitu ya? Iya langsung ngomong begitu. Mau ngomong apa? Ya jadi goblok. Itu kelemahan saya kalau pakai jas. Makanya kalau orang suruh pakai jas ya nggak bisa. Tapi kalau jadi pendeta pakai jas kan enak. Puah kan gitu. Tapi kalau kita ya pengacara gini aja lah, ya kan? Tribuners perlu tahu bahwa Bang Olive ini juga musisi dan vokalis ya. Next time kita ulas soal itu. Ya. Oke, hari ini kita tentang Siap. Barada E. Bang Olive nanti malam dalam hal ini Ya. pemerintah juga tampaknya mendorong supaya kasus ini Clear. Nanti malam atau sore ini katanya akan ada tersangka baru yang Ya. akan diumumkan Ya. berdasarkan info dari Pak Menko Polhukam. Apa Ya. harapan Bang Olive? Atau harapan dari Barada E? Kalau harapan dari Barada E sih semoga kasusnya terang ya. Supaya paling enggak siapa yang salah siapa yang benar ketahuan. Walaupun dia mengaku salah paling enggak ya ini kan saya kan polisi, BRIMOB. Saya menjalankan perintah atasan. Tapi saya juga takut kata dia gitu kan. Tapi karena ketakutan juga kalau enggak saya menembak saya ditembak kan gitu kan. Sama yang nyuruh nembak kan gitu kan. Ya. Makanya dia sembari dar gitu aja. Ya itulah perintah dari atasan. Kadang-kadang perintah yang melanggar hukum berbahaya kan. Tapi kan karena dia begini, karena dia itu adalah prajurit BRIMOB yang terbiasa perintah komando. Ya tentu apa kata komandonya dijalankan sama kayak BRIMOB di Papua. Perintah tembak dadar gitu kan. Apakah itu dipersalahkan? Kita lihat secara proses pelaksanaannya gitu. Bang, satu pertanyaan terakhir. Kejadian apakah benar tanggal 8 Juli pukul 17 sore di kediaman rumah dinas Pak Irjen? Ya kalau secara curhatnya dia ya begitu. Cuma berapa menit aja itu kejadiannya. Secara curhat ya, bukan secara pro justisia. Kan dia kan curhat juga sama saya. Nggak masuk dalam ini kan. Ya begitulah kira-kira. Oh, kejadiannya singkat. Iya singkat aja. Baik Tribuners, ini bincang-bincang kami dengan Bang Olive, pengacara Barada E. Tapi sebelum kita tutup, barangkali ada closing statement dari Bang Olive, silakan. Ya, closing statement tentunya saya karena adalah kuasa hukum dari Richard, tentunya Richard menyampaikan kepada saya supaya disampaikan kepada masyarakat. Pertama adalah dia meminta maaf kepada keluarga korban, kepada keluarganya, kepada masyarakat Indonesia. Dia juga minta maaf khususnya kepada BRIMOB, di mana korpsnya adalah BRIMOB. Dia sudah sampaikan minta maaf kepada BRIMOB karena jiwa korsa dia terpanggil, dan dia juga minta maaf kepada negara, kepada institusi Polri dia minta maaf. Itu ya, apa yang dia sampaikan. Sampai pada titik itu. Kalau harapan dari kami sebagai kuasa hukum dan dia ya kita biarkanlah kita bersidang dengan baik, membuka semua kejadian-kejadian ini di dalam persidangan sehingga semua menjadi jelas siapa yang benar, siapa yang salah. Itu aja. Baik, Bang Olive, terima kasih. Tribuners dan sahabat Warta Kota, demikian bincang-bincang kita sore ini. Ini fakta baru tentu saja, fakta baru menurut saya, setidaknya informasi baru yang perlu diketahui publik bahwa posisi Richard ditetapkan tersangka pada 3 Agustus menurut saya berbeda sama sekali dengan curhat dan keterangan dia pada 7 Agustus setelah disampaikan ke Bang Olive. Kita berharap, publik berharap penegak hukum dalam hari ini penyidik profesional. Orang menyebut duri, memang mencabut duri sakit, tetapi itu perlu dicabut supaya durinya keluar dan dagingnya tidak busuk. Daripada duri di dalam akan berlama-lama daging menjadi busuk. Semoga duri, kalaupun ada duri dalam kasus ini, bisa segera dicabut oleh Polri, sehingga institusi Polri yang mengayomi masyarakat tetap bisa tegak berdiri abadi bersama NKRI. Demikian dengan saya, Dongo Merida, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, pemimpin redaksi Warta Kota. Salam hormat untuk
Pemirsa, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.